namanya persyaratan orang untuk ditahan. Jangan ada ya hal yang terlalu yang subjektif. Kalau sekarang kan penahanan itu kan 3 kekhawatiran. Melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi. Kita bikin yang lebih terukur. Adanya upaya. Nah, itu sebagian orang ngomong kayak begitu. Ya kan ya? Soal RJ, masukkan soal RJ. Restoratif justice. Ya, restoratif justice. Soal kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan orang cacat, difabel, orang tua, perempuan, perlindungannya diatur. Ya kan ya? Soal live streaming nih. Wartawan hak untuk wartawan ini kan mau menyiarkan langsung sidang-sidang. Pengaturannya seperti apa? Ada pengaturan, ada permintaan di drop. Soal advokat, tadinya kan adanya advokat dilarang begini. Loh, kok yang lain nggak ada dilarang? Penyidik dengan penuntut. Oh, advokat ada dilarang. Statement kali, langsung kita drop. Ya Pak ya, Pak Suding ya. Soal imunitas advokat, ya kan banyak advokat dikerjain. Menangani perkara, advokatnya yang dikerjain, ya kan? Pengen minta imunitas. Sepakat semua fraksi ya Pak Suding ya? Di drop. Soal pasal penghinaan presiden, ya kan ya? Yang tadinya karena memang sempat salah ketik di draft itu, tadi pasal penghinaan presiden dikecualikan sebagai pasal yang bisa di RJ, teman-teman dorong, justru itu pasal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan restoratif justice. Masuk semua, banyak sekali. Itu kan secara pasal per pasal. Yes. Kalau secara fundamental, apakah memang kita bisa melihat RUU KUHP ini bisa mengakomodir berbagai fundamentalnya yang berubah apa Bang? Nah, makanya saya mau nanya, kekhawatiran kawan-kawan apa soal RUU KUHP? Basa-basi Bang? Bukan, kekhawatiran bukan soal KUHP yang ada sekarang, apa? Kekhawatiran soal? Ya, KUHP yang ada sekarang, kegelisahan Anda, Najwa Shihab terhadap KUHP yang ada sekarang apa? Tidak ada cross balancing check antar aparat penegak hukum. Nah itu, selain itu apa? Kalau kita lihat sekarang, itu penyiksaan, intimidasi, orang tidak bisa secara independen untuk mengajukan, kemudian kalau kita misalnya mau memprotes suatu hal, itu juga tidak semudah itu, hanya orang yang punya uang yang bisa ke pra-peradilan Bang, misalnya sekarang kalau mau memprotes. Kemudian sekarang itu no viral, no justice Bang. Terus? Kalau tidak meledak di media sosial, tidak ditelusuri, tidak ditindaklanjuti laporannya, dan rasa-rasanya memang kewenangan yang terlalu besar ke salah satu KUHP yang ada sekarang, hukum. Bos. KUHP yang ada sekarang. Apakah bisa dijawab berbagai kekhawatiran? Nanti dulu, makanya saya kan boleh nanya karena kan kita dialog, ya. Merasa perlu diganti nggak KUHP yang ada sekarang? Sangat urgent nggak untuk diganti? Oh tentu kan sudah lama. Oke, selesai. Berarti kekhawatiran, kegelisahan kita sama. Ya, satu, ya, saya perlu deliver nih Mbak Nana. Mohon maaf saya mohon izin, bukan. Saya ngomong, ya kan saya perlu deliver menyampaikan ini, mumpung kan ini forumnya Mbak Nana bagus banget, ya kan. Satu, soal penetapan tersangka, ya kan. Kita merasa yang sekarang ini kurang terukur, pengen lebih terukur. Kedua, Mbak Nana, soal penahanan. Saya tadi udah ngomong kan, tidak jelas parameternya orang untuk ditahan. Hanya berdasarkan kekhawatiran. 3, soal hak tersangka. Ini loh, bisa nggak pembangunan itu seperti makan cabai rawit? Iya, saudara. Di zaman Soekarno juga pembangunan itu ada di seluruh Indonesia. Jangan kau kata lagi. Bisa nggak pembangunan itu seperti makan cabai rawit begitu dimakan pedas gitu loh? Nah, kalau kau berkata begitu, berarti kau di zaman Jokowi itu ada pembangunan.
Tapi Itu tidak perlu waktu. tidak di seluruh tidak Aduh, merata. Saya kali kau Nggak ngomong. cukup 5 tahun 10 tahun untuk membangun itu. Jai. Kalau tidak cukup 10 tahun, akhirnya Jokowi itu menjadi 30 tahun aja jadi presiden baru bagus gitu maksudnya. Bukan gitu, Jay. Bukan gitu. Makanya jangan mengatakan bahwa pembangunan Yes, jalan parah. Jokowi itu Papua, ya. merata Halo, di seluruh Indonesia. saudara, break ya. Sekarang saya tanya Jay nih. Tahu nggak mengeluarkan setiap daerah atau setiap provinsi, ya tahu nggak datanya? Jangan asal ngomong, tahu nggak datanya? Saya datanya Jat- ada di PT-PT orang itu ada berkeliaran itu. Tahu Di nggak Papua itu masih jatahnya? banyak. Enggak, jalan saya mau yang tanya tidak sama baik. Zai ini, pernah nggak ke Papua? Saya orang Papua ini. Pernah Kapan, ke Papua? kapan juga gua ke Papua itu? Kalau nggak Atau pernah ke bukan Papua, ke jangan Papua? ngomong Papua kau bodat Ih, ya. ada yang semua nih Papua mana kau? Jangan bacot doang kau. Bodat kau. Nggak pernah ke Bacot Papua lu. ngomong Lu Papua. cuma bacot doang. Aku ngaku orang Papua kau. Muka kau aja putih. Jai. Ngaku orang Papua. Cak mana Oi, Jai. tinggal kau nih. Bacot Ini kau. yang ringan loh saya kasih kamu. Apa? Kau ngomong apa? Coba ya ringan-ringan. Kamu tahu nggak? Setiap daerah, setiap provinsi, setiap daerah, ya, setiap desa, kamu tahu nggak mendapatkan jatah dari pusat untuk memperbaiki daerahnya masing-masing, desanya Terus masing-masing. kenapa di Papua itu tidak diperbaiki? Itu memang Masih memang banyak benar, Bang. jalan Itu yang tamatan SD jelek-jelek itu. begitu. Tamatan SD itu. Jadi kayak gitu pemikirannya. Kamu kalau belum ngerti, belum tahu, jangan masuk ke ranah hukum. Kabur dia kan. Gitu. Asal ngomong aja. Kalau nggak tahu berapa untuk provinsi, berapa untuk daerah, berapa untuk desa, jangan masuk. Jangan asal ngomong-ngomong. Kan gini. Aduh. Gini Bang, kalau Kalau jalan itu ada ntar jalan dulu Bang, negara, ada di bawah. jalan Kalau provinsi, kalau ada sekar jalan kabupaten. kalau sekedar nyerocos doang, lebih bagus diam, tonton videonya begini. Oh, berarti segelintir sebelah. Oh, di sini berarti pemerintah daerahnya, pemerintah desanya yang nggak jelas ini. Gitu. Kita harus berpikir hal seperti itu. Jangan yang di atas, jangan salahkan yang di atas. Yang di atas sudah ngatur. Aduh, asal-asalan aja ngomong, tidak ada dasar. Punya Ulang lagi dasar. guys, itu udah pelanggaran guys. Ulang lagi guys. Naikkan lagi tuh. Udah datang matut sekali. Kalau kita lanjutin nanti bisa nggak kalian jamin kalian nggak menggunakan cakap-cakap kotor ke depannya. Kalau kalian pelanggaran, saya yang kena ban ini 3 hari. Loh, masuk saya. Maju, kekritisan Bapak ini tempatkan kepada tempatnya gitu loh. Bapak ada wali kota, Bapak ada gubernur, Bapak ada lurah, gitu loh. Jadi segala persoalan di daerah Bapak itu jangan ujuk-ujuk presiden, gitu loh. Jadi biar nggak salah kaprah pemahamannya gitu loh Pak. Ya, kalau menurut pemahaman saya, kalau masalah hutang luar negeri itu ya tanggung jawab presiden memang. Sekarang begini Pak, ya tentang masalah hutang luar negeri. Apakah hutang kita ini di bawah ambang batas atau sudah di atas bantang apa? Di atas Ambang batas. Ambang batas. Ya, kalau menurut aturan undang-undang sih masih di bawah. Tetapi Ya kan sudah, bukan kita berarti repot. terus kita pentokin ke atas kan Om, karena masih masih di bawah aja rasanya daya beli masyarakat sudah mulai melemah. Nah, kalau Bapak Dolar juga udah mulai melambung tinggi di luar nalar. nggak usah dulu, nggak usah terlalu jauh kali Pak. Nggak usah terlalu jauh kali. Ini kepala Bapak. Nasional aja dulu kita bicara Pak Bobi, yang biar nasional kita aja. diskusinya nyambung. Kalau mau berbicara terkait ekonomi nasional, kalau larinya ke dolar nanti kita ke skala global banyak faktor yang Itu kan mempengaruhi. ekonomi makro, Pak.
Jadi berkaitan, Iya, Pak. makanya kan makro Itu kan ada masalah namanya makro moneter dan global, fiskal ada itu kan makro semua domestik. terkait, Pak. Nggak bisa lepas Karena satu-satu. domestik ada global. Kalau misalkan kita bicara harga dolar naik, kita compare dengan misalkan daya beli masyarakat yang menurun terus harga dolar naik, maka kita harus lihat juga sekarang itu Amerika lagi ada kejadian apa, Rusia ada kejadian apa, Timur Tengah ada kejadian apa, Cina ada kejadian apa, itu harus kita baca semua, jangan hanya satu poin aja yang kita ambil. Gitu. Ini Bang Bobi, saya mau tadi tanda tanya ini. Tanda. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ini siang Bang, Bang Alex. selamat siang. Pengaruh rupiah itu kan kalau kita tahu kan pemerintah itu berdasarkan undang-undang BI itu kan tidak boleh ikut campur masalah moneter dan penerbitan rupiah. Fiskal. Moneter dan penerbitan rupiah. Fiskal dan moneter, Iya, kalau kalau bahasa ekonominya fiskal dan moneter. Pemerintah hanya bisa APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini pengaruhnya dengan APBN dengan rupiah ini gimana nih? Masalahnya yang untuk mengatur bisanya naik turun ini kan wewenang dari BI, tupoksi dari BI ini. Karena BI lah yang bertanggung jawab naik turunnya rupiah kalau berdasarkan undang-undang tupoksinya. Sedangkan situ BI itu independen dan tidak boleh ikut campur, tidak boleh pemerintah dan parlemen mengintervensi kebijakan dari BI. Ini apa pengaruhnya dengan dolar ini, tukar rupiah dengan dolar? Gitu Bang, tolong Bang dijelaskan Bang. Jadi begini ya Bang, kalau tadi sangkutkan dengan utang, pembayaran jatuh tempo kan bulan Juni. Nah kalau dolar nilainya sudah sangat tinggi. Bukan masalah utang Bang, ini rupiah nih. Ini saya masih penasaran ini. Kalau masalah BI rupiah, dengan pemerintah. kok masalah rupiah itu namanya currency ya, nilai tukar Ya, rupiah. betul. Itu sebenarnya memang pemerintah tidak harus campur tangan. Itu yang pertama. Kalau undang-undang BI kan tidak boleh Bang, tidak boleh. Termasuk BI ya. Tidak boleh. Termasuk BI. Tetapi bila mana ya nilai rupiah anjlok terlalu dalam, itu ada campur tangan BI nanti. Ya itu kan tupoksi BI itu Bang. Iya. Terus apa yang ditanyakan? Tapi pemerintah bisa nggak ikut campur di situ berdasarkan undang-undang BI itu gitu? Nggak boleh kan? Pemerintah punya kemampuan apa? BI nanti lewat presiden bagaimana peran serta BI ikut campur tangan dalam arti menjaga stabilitas rupiah. Tapi sebatas kemampuan BI ya, salah satunya apa itu menggunakan cadangan devisa. Kan seperti itu konsepnya. Ya. Betul. Nah, terus apa lagi? Berarti itu tupoksi dari BI. Pemerintah dan parlemen tidak bisa ikut campur di sana kan masalah moneter, masalah nilai tukar rupiah gitu, Bang Bobi. Nilai tukar rupiah itu pangsa pasar yang menjalankan. Nah, BI bila mana ada kondisi rupiah itu anjlok terlalu dalam, itu nanti BI campur tangan, tapi sebatas kemampuan BI. Begitu loh Om. BI kan kemampuannya juga terbatas. Maksud saya ini kan tupoksi dari BI itu kan, bukan tupoksi dari pemerintah dan parlemen kan, ya kan? Pemerintah tugasnya begini, Bang Prabu. Pemerintah itu tugasnya pengendalian inflasi. Lewat pengendalian inflasi yang baik, maka bisa ditekan harga dolar. Nah, kemampuan BI melakukan negosiasi atau melakukan tindakan-tindakan fiskal moneter dengan Bank Dunia dalam artian ini yang memiliki sentral keputusan mutlak itu ada di tangan Amerika Serikat yang ada di sana. Jadi sinkronnya pemerintah hanya mampu membantu BI dalam hal pengendalian inflasi di nasional. Tidak ada dalam artian ikut campur intervensi BI untuk menurunkan nilai tukar dolar, kecuali kita sendiri yang mampu mengendalikan inflasi serta menciptakan produk-produk domestik. Tujuannya untuk menghindari transaksi luar negeri yang lebih tinggi. Akibatnya kalau misalkan kita tidak melakukan transaksi luar negeri tinggi, dengan sendirinya kita tidak menggunakan dolar dan bisa dikendalikan. Itu aja tugas pemerintah. Oke, lanjut yang lain. Mungkin
teman kita ini Bang Alex bisa memberikan tambahan sedikit. Jadi begini Bang, si Bobby ini mempertanyakan masalah hutan negara Bang, ya. Jadi si Om Bobby ini dia sangat prihatin dengan hutan negara kita ini Bang. Jadi dia ya kalau Om Bobby ini ikut membayar sih nggak masalah. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih host. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya saya sudah sering ketemu Bobby ini. Sering ya? Narasi Saya yang malah baru ini Om. tidak sesuai. Ya tidak sesuai dengan fakta. Tapi bolehlah. Ini memantik kita untuk berdiskusi, menggali kebenaran kan, gitu. Menggali fakta.